Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam mendengarkan pekabaran firman Tuhan, menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Tentunya kita patut bersyukur karena semua berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita telah ada di hari yang ketiga, tepatnya 3 Januari 2022 pada hari ini. Dan sebagaimana biasanya, sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, patutlah kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan pada hari ini, 3 Januari 2022, dengan judul Allah dan Kristus adalah satu. Allah dan Kristus adalah satu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-Mu dapat menerima berkat-Mu yang pertama di pagi hari ini, yaitu berkat firman Tuhan. Kiranya pekabaran firman Tuhan boleh menjadi suatu berkat dalam hidup kami, dapat menjadi pedoman, penuntun untuk kami tetap setia sampai Maranatha. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi judul renungan kita hari ini 3 Januari 2022 adalah Allah dan Kristus adalah satu. Dan ayat tema kita Yohanes 10 ayat 29 dan 30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi Yohanes 10 ayat 29 dan 30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Sebagai suatu pribadi, Allah telah menyatakan dirinya dalam anaknya. Yesus memancarkan kemuliaan Bapa dan merupakan ekspresi gambar pribadinya. Hidup sebagai manusia di dunia. Sebagai seorang juru selamat, dia datang ke dunia. Sebagai seorang juru selamat, ketika dia datang ke dunia, dia mengantarai di bait suci surgawi. Di hadapan tahta Allah, melayani kepentingan manusia. Seorang yang seperti anak manusia. Kristus terang dunia, menudungi cahaya keilahiannya dan hidup sebagai manusia dan tinggal di antara manusia, supaya mereka dapat mengenal Allah lebih dekat dan tidak binasa. Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah kecuali yang dinyatakan melalui Kristus. Kristus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kristus datang untuk mengajar manusia hal-hal yang Allah rindu untuk mereka ketahui. Di surga, di bumi, di lautan yang luas, kita melihat pekerjaan tangan Allah. Semua ciptaannya menyatakan kuasanya, hikmatnya, kasihnya, tetapi bukan dari bintang-bintang atau lautan atau ciptaan yang lain kita dapat melihat kepribadian Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Kristus. Allah melihat bahwa sebuah pernyataan yang lebih jelas dari alam diperlukan untuk melukiskan baik kepribadiannya dan tabiatnya. Dia mengutus putranya ke dalam dunia untuk menyatakan sedapat mungkin yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan. Dialah guru ilahi yang memberikan pencerahan. Jika Allah berpikir bahwa kita memerlukan pernyataan lain selain dari Kristus dan firman-Nya, Ia pasti telah memberikannya. Dalam Testimonis jilid 8 halaman 265 dan 266. Di sini setidaknya kita memiliki beberapa poin pekabaran hari ini. Yang pertama adalah Kristus itu terang dunia. Dan kita pelajari dalam pekabaran yang lalu bahwa kalau Kristus terang dunia, dia juga berkata kepada kita, kamulah terang dunia. Itu berarti bahwa kita memancarkan bukan terang kita, tetapi kita hanya memantulkan terang dari Yesus. Dan ketika Yesus ada di dunia ini, dia sementara menjadi terang dari Bapanya. Jadi apa yang dia tampilkan dalam hidupnya, teladannya, itu adalah teladan Bapa. Oleh karena dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi di dalam Yesus, Bapa itu dinyatakan. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa kalau engkau mau melihat Bapa,
maka engkau sudah melihat Bapa karena engkau melihat aku. Jadi ketika kita melihat Yesus, melihat kehidupan Yesus, maka sama dengan kita telah melihat Bapa. Dan luar biasa hari ini, panggilan kepada kita, maukah kita selalu melihat Yesus? Maukah kita selalu memperlihatkan tabiat Yesus di dalam kehidupan kita kepada dunia ini? Kalau kita ada di dalam pekerjaan pelayanan, kita menyatakan tabiat Yesus kepada dunia, maka sama kita ada dalam Yesus. Kalau Yesus ada dalam Bapa, itu berarti bahwa kita sama juga di dalam Bapa. Artinya bahwa kalau kita setia menjalankan pelayanan pekerjaan Injil lewat kehidupan kita, maka kita sementara bersiap untuk bertemu dengan Yesus. Tuhan memberkati pekabaran hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dan firman Tuhan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru dan terima kasih untuk berkat Tuhan melalui firman-Mu yang kami telah dengarkan. Terima kasih oleh karena Yesus adalah terang dunia. Yesus datang di dunia ini untuk memancarkan kasih Allah dalam dirinya, dalam tabiatnya, dalam tingkah lakunya, dalam perilakunya. Di sana nampak Bapa. Itulah sebabnya kalau kami tidak dapat melihat Bapa, kami boleh melihat Bapa lewat Yesus Kristus, katanya kepada murid-muridnya. Walaupun sekarang Tuhan kami tidak dapat melihat Yesus dalam secara langsung, tetapi lewat firman Tuhan kami mau percaya bahwa Yesus ada, bahwa tabiatnya, sifatnya, karakternya, perilakunya setiap hari meneladankan tabiat Allah. Dan pada akhirnya Tuhan, ketika kami juga meneladankan tabiat Yesus itu, kami sementara memancarkan terang kepada dunia ini, memantulkan terang ke dalam dunia ini, yaitu terang Yesus Kristus. Berkati kami hari ini dalam semua aktivitas, pelayanan, pekerjaan, tanggung jawab kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan-pergumulan kami hendak taruh ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak usulan doa yang disampaikan oleh semua pendengar renungan pagi ini. Tuhan memberkati yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, bahkan yang telah undur dari Tuhan, Tuhan membuka pintu lebar pengasihan, agar dia boleh kembali sebelum pintu rahmat-Mu tertutup. Yang sakit, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Dalam pergumulan kami sepanjang hari ini, kami taruh hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.